Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikri Reza Jaya Wiguna sebagai peserta dari pelatihan upgrading dan upskilling di program BPPMP KVTK di Sulawesi Selatan, Goa, yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk angkatan ketiga di tahun ini. Saya mengikuti pemrograman aplikasi berbasis mobile yang sudah dilaksanakan selama 1 pekan terakhir ini. Banyak hal yang saya pelajari mengenai tentang pemrograman mobile, khususnya untuk di bahasa yang dikembangkan untuk framework. Nanti kita akan bahas untuk itu. Dan ini adalah profil diri saya sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar di salah satu SMK swasta di Kota Tasikmalaya, SMK Al-Ittihad Mamdul Ulum. Berpengalaman selama 5 tahun mengajar di SMK yang saya hari ini bina untuk dididik. Dan selanjutnya melatar belakangi daripada hasil dari pelatihan, maka saya di sini menentukan adanya ide ataupun gagasan latar belakang yang bertujuan untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan sebuah proyek aplikasi yang saya buat setelah melaksanakan pelatihan selama 1 pekan terakhir ini. Dan latar belakangnya adalah mengenai tentang aplikasi jual beli online tanaman hias sebagai sarana untuk hobi ataupun sebagai orang yang memiliki spesifikasi untuk menjual tanaman hias. Ini dikarenakan masalah yang dihadapi adalah ketika seorang penghobi atau penggiat dari tanaman hias terkadang itu masih awam ya, ataupun banyaknya seringkali ada penipuan. Jadi yang kami harapkan dengan mengembangkan aplikasi berbasis mobile untuk di online shop untuk khusus tanaman ini bisa membantu ya rekan-rekan sekalian untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan itu latar belakang pertamanya, sekaligus untuk tujuannya adalah yang pertama memudahkan pengguna untuk berbelanja dengan nyaman ya, dan aman. Dan yang kedua adalah memberikan penawaran terbaik. Nah, jadi untuk khususnya di komunitas pasti ada yang namanya penawaran khusus. Dikarenakan memang sesama penggiat pasti akan saling memahami antar penggunanya. Yang ketiga adalah membangun komunitas sesama hobi ya, penggambar tanaman. Jadi bisa bertukar informasi ataupun bertukar wawasan mengenai tentang dunia tanaman. Selanjutnya, dan framework yang saya gunakan adalah menggunakan framework Flutter yang hari ini sudah menjadi pokok pembahasan ataupun pokok daripada inti dari pemrograman mobile. Kenapa harus dipilih Flutter? Karena memang Flutter itu powerful untuk di deploy atau diaplikasikan ke dalam berbagai macam platform, khususnya di Android, iOS, dan web ataupun desktop. Jadi satu program bisa menghasilkan beberapa jenis aplikasi berbagai macam platform ataupun multi platform hanya dengan menggunakan Flutter. Dan saya dibantu dengan menggunakan SDK ataupun IDE ya, yang untuk digunakan untuk memprogram untuk Flutter ini menggunakan bahasa Dart ya, yaitu menggunakan Visual Studio Code dan Android Studio. Serta saya menggunakan operating system untuk menuliskan program itu di dalam Windows 10. Dan ini adalah project untuk mockup desain aplikasi PlanShop ya, untuk diaplikasikan atau diimplementasikan. Nah, itu mungkin satu pertama yang bisa saya sampaikan. Di sini pertama adalah splash screen. Splash screen adalah untuk tampilan awal setelah kita membuka aplikasi, terus dirujuk untuk masuk ke dalam screen yang kedua, itu dengan membuat akun ataupun sign in atau login, yaitu pengguna diberikan form untuk mengisikan informasi username dan password untuk diizinkan masuk, bisa mengakses daripada aplikasi ini. Adapun pengguna yang tidak bisa menggunakan akses ini, maka dia bisa melakukan membuat akun baru.
dan setelah diizinkan akan diberikan menu atau tampilan seperti ini, tampilan untuk dashboardnya untuk menu halaman utama. Terus ini adalah untuk detail, ya, jadi diberikan pengetahuan untuk khusus ya, di bagian detail ini spesifikasi tanaman yang nanti akan diperjualbelikan gitu. Sehingga penjual itu tidak, atau penipu pembeli tidak tertipu dengan yang namanya deskripsi ya. Karena ini penjual yang memberikan informasi, maka dia akan memberikan sedetail-detailnya di sini deskripsi. Mungkin langsung saja kita akan ke praktiknya seperti apa. Kita buka dulu halaman untuk Visual Studio Code-nya. Nah, yang tadi saya sampaikan, untuk di penulisan kode saya menggunakan Visual Studio Code dikarenakan Visual Studio Code itu bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan kita. Khususnya adalah di bagian plugin. Di plugin ini kita bisa menginstalkan berbagai macam fitur-fitur ya, tambahan untuk bisa memprogram atau menuliskan sintaks program yang secara detail ya. Nah, ini untuk struktur paket di bagian plugin Flutter. Jadi yang pertama kita harus mengimportkan terlebih dahulu berbagai macam jenis aset yang sudah disediakan. Kita siapkan untuk aset yang pertama, di sini ada font. Jenis font yang kita pilih adalah Monroe. Kenapa harus kita tentukan fontsnya? Karena untuk font itu sendiri kita harus konsisten ya dalam membuat sebuah program agar tidak membingungkan pengguna. Terus yang kedua, di sini ada folder ataupun aset icon. Di sini aset icon adalah untuk menyediakan berbagai macam dari bentuk menu-menu yang akan nanti kita sajikan ke dalam halaman Flutter ataupun halaman mobile-nya. Terus ada image, ini adalah untuk sebagai tampilan untuk gambar saja ya, untuk display daripada tanaman-tanaman yang nanti akan kita perjualbelikan. Terus ada logo. Nah, logo di sini adalah brand ya. Brand yang nanti akan kita publish ya. Di sini mungkin akan fokus saja kepada library. Nah, di library ini kita membuat berbagai macam jenis komponen. Komponennya ada akbar ya. Jadi untuk daripada Flutter ini sudah dibentuk dengan berbagai macam widget ya. Jadi sekumpulan widget yang disatu padukan menjadi sebuah aplikasi mobile. Komponen-komponennya dibuat berdasarkan daripada widget yang kita buat menggunakan Flutter. Dan ekstensi yang digunakan di sini adalah .dart ya, karena bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google sendiri sekarang itu bisa mendukung untuk berbagai macam platform. Ini untuk kodenya. Nah, mungkin untuk dijalankannya program kita harus menjalankan melalui daripada main.dart ya. Untuk menjalankan program untuk di bagian Flutter ini kita harus menggunakan yang namanya emulator seharusnya gitu. Tapi dikarenakan emulator itu terlalu berat ya untuk spesifikasi laptop ataupun PC yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan Chrome ya untuk menjalankannya. Menunggu proses beberapa saat untuk di bagian debugging. Baik, kita lanjutkan. Mungkin tadi ada sedikit kendala teknis yang sudah disebutkan untuk menjalankan atau melakukan debugging untuk di bagian aplikasi mobile ini. Kita membutuhkan spesifikasi minimum ya 8 GB untuk RAM-nya. Untuk prosesor mungkin itu lebih tinggi i5 atau i7 karena kan memang untuk generasi yang sudah lama itu akan sedikit mengalami kendala. Nah, ini sudah sebagai tampilan daripada yang tadi dalam mockup yang sudah dibuat. Di sini kita dimasukkan untuk memasukkan username. Contoh misalkan Andri. Untuk
password mengisinya in saja, karena kan memang disembunyikan ya, langsung pilih sign in ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam dashboard. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal yang harus saya sampaikan ketika aplikasi itu sudah mulai tahap akhir ya, kita akan melakukan yang namanya deployment atau perilisan ya, menjadi ekstensi .apk agar bisa diinstal di dalam perangkat kita ya. Caranya adalah dengan menuliskan sebuah perintah di terminal ya, flutter build apk. Jadi proses ini nanti akan untuk ekstrak ya semua daripada kode-kode yang sudah kita buat tadi ke dalam bentuk .apk ya, agar bisa diinstalkan ke dalam perangkat Android ataupun gadget kita ya. Dikarenakan saya sudah melakukan build sebelumnya, maka project tersebut nanti akan berbentuk APK ya, yang bisa kita lihat di dalam directory output APK release. Nah ini, aplikasi inilah yang nanti akan bisa kita gunakan untuk dijalankan di perangkatnya. Karena kan ini masih ada tahap awal yang masih sangat sederhana, maka hanya sekadar tampilan saja, belum kita bermasuk kepada database ya, yang nanti akan diaplikasikan menggunakan JSON. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan informasi. Semoga apa yang bisa kami sampaikan ini bisa memotivasi untuk rekan-rekan sekalian yang mau belajar tentang Flutter, dan ini sangat menarik ya, sangat mudah sekali diaplikasikan asalkan kita mulai mengenal ya. Yang pertama mengenal dan memahami dulu konsep dasarnya seperti apa, karena Flutter itu memang kelebihannya adalah dia bisa membuat dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi kita tidak perlu yang namanya skill untuk memprogram di berbagai macam platform dengan satu bahasa pemrograman dan menggunakan Flutter sebagai frameworknya, maka kita bisa membuat sebuah program yang bisa dijalankan di berbagai macam platform. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.